Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang cerah ini tentu kewajiban bagi kita dalam setiap waktunya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk melangkahkan kaki menuju masjid yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi para pengurusnya dan para jamaahnya serta kita semuanya yang senantiasa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih melanjutkan pembahasan dari kitab Minhajul Muslim, dan sekarang kita masuk kepada Al-Faslul Ashir, materi ke-10 fi adabi dhiyafah, yaitu dalam pembahasan adab-adab pertamuan. Tidak terasa ayohal ikhwah, kita sudah di bulan terakhir, berada di bulan terakhir di tahun 2023 ini, Desember. Dan saya lihat di Al-Faslu Al-Awwal tentang adabun niyah, kita mulai di bulan Desember tahun 2021. Berapa tahun berarti ini? 2022, 2023, 2 tahun. Masya Allah. Ya, selama 2 tahun kita mempelajarinya 1 bulan sekali gitu ya. Baik, kita tiba di Desember ya. 1 atau 2 Desember ini? Hari ini 2 Desember. Insyaallah. Baik, Al-Faslu Al-Ashir fi adabi dhiyafah, yaitu adab-adab pertamuan. Tentu kita tidak lepas dari bertamu atau menerima tamu. Kita yang dijamu atau kita yang menjamu. Maka seorang muslim perlu dan wajib untuk mengetahui adab-adab bagaimana menjadi tamu yang baik dan bagaimana menjamu tamu dengan baik. Maka seorang muslim itu beriman akan kewajiban bagi dirinya dalam hal menjamu dengan ikramul dhaif, yaitu memuliakan seorang tamu dan menghargainya, menempatkan tamu tersebut sesuai dengan kedudukannya yang diminta oleh syariat, yaitu sebagai tamu. Dan hal tersebut sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, beriman kepada hari kiamat, akan adanya pembalasan, ada surga dan neraka, falyukrim dhaifah, maka hendaknya ia memuliakan tamunya. Memuliakan tamu merupakan bentuk keimanan kepada Allah dan hari akhir. Maka bila seseorang tidak memuliakan tamunya, perlu dipertanyakan keimanannya.
atau mungkin karena kejahilannya tidak tahu bahwasanya tamu memiliki hak yang harus dipenuhi oleh si tuan rumah. Dan hal tersebut disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu jaizatahu. Maka hendaknya ia memuliakan tamunya dengan memberikan jaizah. Qalu wa ma jaizatuhu. Para sahabat yang ada ketika itu, mereka bertanya, wa ma jaizatuhu? Ya Rasulullah, apa jaizah bagi tamu? Apa jaizah? Qala yaumuhu wa lailah. Ya. Jaizah itu artinya hak seorang tamu terhadap tuan rumah. Hak seorang tamu terhadap yang menjamunya. Kata Rasulullah, yaumuhu wa lailatuhu. Sehari semalam haknya bertamu. Wa dhiyafatu thalathatu ayyamin. Adapun hak perjamuannya melayani tamu tersebut selama 3 hari. Ya, sehari semalam itu hak inap. Kemudian 3 hari hak pelayanannya. Fama kana wara'a dzalika fahuwa shadaqah. Kalau lebih daripada 3 hari dan tuan rumah masih memberikan jamuan terus dengan yang terbaik, maka itu bentuk sedekah yang mulia. Bentuk sedekah yang besar. Walihadza kana al-muslim yaltazimu fi sya'ni dhiyafati bil adabi taliyah. Maka oleh karena hal tersebut, mengamalkan hadis ini, seorang muslim berpegang teguh tentang perkara menjamu tamu dengan adab-adab berikut. Ya, ada 3 pembagian di sini terkait dengan pertamuan. Yang pertama yaitu tentang mengundang, ya. Yang kedua tentang memenuhi undangan. Dan yang ketiga tentang menghadiri undangan. Baik, kita mulai dari yang pertama, al-alif fid da'wah ilaiha, yaitu dalam hal mengundang. Maka yang perlu diperhatikan yang pertama, ayyad'uwa li dhiyafatihi al-atqiya dunal fusaq wal fajrah. Seseorang yang mau mengundang untuk jamuan makan di rumahnya, hendaknya yang diundang itu tamu-tamunya yang bertakwa, orang-orang yang baik, orang-orang saleh, bukan orang-orang fusak, pelaku kemaksiatan yang jelas kemaksiatannya, wal fajrah, atau orang-orang yang jahat terhadap saudaranya. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la tusahib illa mu'minan. Janganlah engkau berteman kecuali dengan orang mukmin. Wala ya'kulu ta'amaka illa taqi. Dan jangan pula makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Artinya apa? Orang yang bertakwa, orang yang baik perangainya, ia orang saleh, itulah yang berhak untuk diundang. Dan mereka yang berhak untuk dijadikan teman. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan la tusahib illa mu'minan. Janganlah engkau berteman kecuali pada orang yang beriman. Ini menunjukkan pentingnya kita untuk memilih teman. Tidak semua menjadi teman dekat kita, terlebih jelas-jelas kemaksiatannya, maka tidak layak ia dijadikan teman karena ia adalah fusak awul fajarah. Karena seorang teman itu akan menarik kita. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, alla yakhussa bi dhiyafatihi al-aghniya dunal fuqara. Nah, ketika mengundang pun
tidak mengkhususkan undangan tersebut hanya untuk orang-orang kaya saja, yang kita undang makan di tempat kita, yang kita ajak ngopi bareng, hanya orang-orang kaya saja, dengan meninggalkan orang-orang fakir. Liqauli Rasul alaihi salatu wassalam, syarrut ta'ami ta'amul walimah yud'a ilaiha al-aghniya'u dunal fuqara. Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah. Ya, makanan pesta pernikahan yang dimana yang diundang itu hanya orang-orang kaya saja, kemudian meninggalkan orang-orang fakir. Rasulullah menyebutkan hal tersebut karena banyak terjadi ketika orang membuat pesta pernikahan yang dikhususkan diundang adalah kiranya orang-orang yang orang kaya atau orang yang bisa memberikan bantuan kepadanya. Bahkan terkadang dibuat 2 atau sampai 3 acara dibeda-bedakan. Khusus untuk orang kaya di gedung, untuk tetangga dan yang biasa mungkin di rumah atau di gedung yang berbeda. Nah, ini sehingga Rasulullah menyatakan syarrut ta'ami ta'amul walimah. Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah. Ya, ketika yang diundang itu hanya orang-orang kayanya saja. Tapi kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, alla yaqsida bidiyafatihi at-tafakhur wal mubahah. Ya, seorang muslim tidaklah ia mengundang seseorang untuk bertamu ke rumahnya untuk makan dengan tujuan at-tafakhur, ya, bermegah-megahan, bermewah-mewahan, wal mubahah, untuk membanggakan diri. Karena ada orang ya membuat jamuan makanan, mengundang tetangganya, mengundang saudara-saudaranya, teman-temannya, tapi diniatkan at-tafakhur, bermegah-megahan, ingin menunjukkan kemampuannya. Maka ini bukan termasuk kebaikan. Bal yaqsidul istisnanu bi sunnati Nabi alaihi salatu wassalam wal anbiya. Akan tetapi hendaknya seorang muslim ketika mengundang saudaranya untuk bertamu di rumahnya untuk menghadiri jamuan makanan, ia tujukan untuk mengikuti sunnah yang telah disunnahkan, yang telah dilakukan oleh para nabi, yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para nabi sebelumnya, seperti yang telah dilakukan Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, melakukan dhiyafah dengan sebaik-baiknya dhiyafah, dengan sebaik-baiknya jamuan. Waladzi kana yulaqabu bi abi dhifan, yang mana Nabi Ibrahim sampai dijuluki dengan panggilan Abu Dhifan, yaitu bapaknya penjamu, ya, orang yang menjamu dengan sebaik-baiknya jamuan. Apa jamuan Nabi Ibrahim kepada para tamunya? Motong sapi, Masya Allah. Baik, kama yanwi biha idkhalus surur 'alal mu'minina, yang dia niatkan adalah untuk memberikan kesenangan, kebahagiaan kepada tamunya, kepada seorang mukmin. Wa isya'atul ghibtah, dan untuk menyebarkan rasa ghibtah. Apa itu ghibtah? Ghibtah itu kita ingin kebaikan sebagaimana orang lain melakukan tanpa ada rasa kebaikan pada saudara kita hilang. Jadi kita ingin seperti dia, tapi yang ada pada dirinya tetap ada. Ya, ghibtah yang boleh, yang Rasulullah sebutkan itu 2 hal. Ya, orang kaya yang kekayaannya ia gunakan untuk kebaikan, untuk ketaatan, untuk membantu saudaranya, untuk berderma di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, terhadap orang kaya yang seperti ini kita boleh ghibtah. Ya, kita ingin seperti dia. Bukan hasad, ya. Bedanya kalau hasad itu
ingin kekayaan, ingin apa yang dimiliki saudaranya itu lenyap, hilang. Ghibtah yang kedua yang boleh adalah kepada seorang penuntut ilmu atau orang yang berilmu, seorang alim yang ia mengamalkan ilmunya. Taib. Wa isya'atul ghibtah artinya tujuan kita menjamu saudara kita diantaranya adalah untuk menyebarkan rasa ghibtah kepada saudara kita. Ya, bukan menebarkan hasad ya, agar dia hasad kepada kita, jangan. Wal bahjati fi qulubil ikhwan, dan memberikan kebahagiaan kepada hati saudaranya. Baik, kemudian yang selanjutnya yang keempat, alla yad'uwa ilaiha man ya'lam annahu yashuqqu alaihi al-hudur. Nah, ketika kita mengundang, maka perlu diperhatikan kalau ia orang yang sulit untuk menghadirinya, baik karena jaraknya yang begitu jauh atau keadaannya yang sulit untuk bisa menghadirinya, maka undangan tersebut bersifat ikhbar, hanya pengkabaran, mungkin minta doanya, minta restunya ya. Karena kemungkinan dia tidak bisa hadir, bahkan kita sudah tahu. Maka bukan undangan mewajibkan hadir, usahakan, tidak. Karena memang berat baginya. Maka hendaknya tidak mengundang kepada orang yang sudah diketahui dia sulit untuk menghadirinya. Au annahu yata'adza bi ba'dil ikhwanil hadirin, atau mengundang seseorang namun sudah kita ketahui kalau dia hadir dia pasti akan tidak suka dengan sebagian orang-orang yang hadir ya. Kalau kita undang dia, kita akan menjadikan dia tidak suka dalam acara tersebut ya. Maka hendaknya ditinggalkan, karena menyakiti saudaranya muslim itu akan mendatangkan apa yang Allah haramkan. Pertama, ketika mengundang, kita lihat dia sulit untuk hadir, jangan diundang, maka pengkhabaran saja. Atau ketika dia datang akan menyakitkan bagi dirinya, maka kita kabarkan saja, tidak perlu diundang saudara kita atau teman kita yang memiliki dua alasan tersebut. Karena apabila dipaksakan harus hadir ya undangan tersebut, maka hal tersebut akan menyakiti saudara kita. Nah, demikianlah dalam hal mengundang ya. Adab-adab ini perlu kita perhatikan, semoga kita juga bisa mengamalkannya. Kemudian yang kedua, fi adabi ijabatiha, yaitu adab memenuhi undangan ya. Adab memenuhi undangan yang pertama adalah ayujibad da'wata wa la yata'akhkhar anha illa min udhrin. Nah, ini perlu perhatikan tentang wajibnya memenuhi undangan dan tidak terlambat kecuali ada uzur. Ia memenuhi undangan dan tidak terlambat kecuali ada uzur ya. Kayakhsha dhararan fi dinihi aw badanihi. Sebagai contoh, ia takut adanya bahaya pada agamanya atau pada fisiknya. Berikut sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man du'iya falyujib." Barang siapa yang diundang maka hendaknya penuhilah atau hadirilah. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan untuk dirinya, "Lau du'itu ila qura'i syatin." Kata beliau, kalau aku diundang untuk menghadiri makan qura' syah itu betis apa namanya? Kambing. Apa kata beliau? La ajabtu. Aku akan hadir. Aku akan penuhi undangannya. Walau uhdiya ilayya dhira'u laqabiltu.
Kalaupun aku diberikan hadiah berupa lengan ya, lengan kambing, aku akan terima. Aku akan ambil. Ada menunjukkan apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah dan beliau memenuhi undangan walaupun hanya untuk makan betis kambing. Masya Allah. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, an la yumayyiza fil ijabati bainal faqiri wal ghani. Hendaknya seseorang itu tidak membeda-bedakan dalam memenuhi undangan antara orang miskin dan orang kaya. Kalau undangannya orang kaya, dia datang. Kalau yang mengundang orang fakir, ia tidak datang. Nah, ini berarti sudah membeda-bedakan, dan ini tidak beradab ya. Li'anna fi adami ijabatil faqiri kasran li khatiri. Karena tidak menghadiri undangan dari si fakir, orang yang miskin, itu akan membuat sakit hatinya. Kama anna fi dzalika naw'an minat takabbur, dan hal tersebut juga merupakan bentuk takabbur, bentuk rasa sombong yang ada pada dirinya. Karena ada orang-orang yang itu kalau diundang sama orang kaya senang dia. Tapi sama saudaranya yang miskin, dia abai, dia tidak hadir. Nah, ini berarti tidak mengerti adab undangan. Bahkan hal tersebut merupakan bentuk takabbur wal kibru manqut. Dan rasa sombong itu adalah sesuatu yang tercela, mamqut, sesuatu yang dibenci. Wa mimma yurwa fi ijabati da'watil fuqara, ya, telah diriwayatkan tentang memenuhi undangan orang-orang miskin, bahwasanya Al-Hasan ibni Ali, yaitu Hasan anaknya Ali radhiyallahu anhuma, marra bimasakin, beliau melewati sekumpulan orang-orang miskin, waqad nasharu kisaran 'alal ardi wa hum ya'kulun, dan orang-orang miskin tersebut telah membentangkan sufrah ya, tempat makan yang diletakkan di atas tanah ya, dengan sufrah tadi, dan mereka makan di situ, makan bersama. Faqalu lahu, mereka orang-orang miskin itu berkata kepada Hasan, halumma ilayal ghada, halumma ilal ghada ya ibna binta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ayo kemari makan siang bersama kami, wahai anak dari putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Hasan. Faqala, Hasan pun menjawab, na'am, iya. Innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Beliau menjawab dan menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai terhadap orang-orang yang berlaku sombong. Wa nazala min ala baghlatihi wa akala ma'ahum. Nah, ketika itu Al-Hasan turun dari bighal. Apa itu bighal? Antara keledai dan kuda lahirlah bighal. Iya. Perkawinan silang ya bahasanya. Kalau bebek dengan entok jadi apa ini? Nah, semacam itu ya. Jadi Al-Hasan turun dari bighal dan makan bersama mereka. Bahkan beliau mengatakan innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Karena beliau faham posisi beliau, ya beliau adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak dari sahabat mulia Ali radhiyallahu anhu, dan anak dari putri Rasulullah yaitu Fatimah. Jadi kalau yang mengundang kita orang miskin, yang mungkin lebih miskin dari kita, dia punya hak yang sama dengan orang kaya yang mengundang. Bukan hanya orang kaya yang punya hak untuk dipenuhi undangannya, orang miskin pun harus. Karena tidak dibeda-bedakan, kalau orang kaya penuhi, yang miskin tidak.
Justru yang miskin ini ketika mengundang kita, ada harapan kita hadir, kita hadir. Kalau kita bisa bawakan sesuatu, lebih baik untuk membantunya. Kalau hal tersebut tidak melukai hatinya. Baik, kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, alla yufarriqa fil ijabah baina ba'idil masafati wa qaribiha. Dan juga tidak membeda-bedakan yang mengundang itu jaraknya dekat atau jauh dari kita. Tentunya jauh di sini jauh yang mungkin untuk kita hadiri, bukan jauhnya yang sampai berhari-hari dan memberatkan buat kita. Maka undangan tersebut bisa jadi uzur bagi kita untuk tidak menghadirinya. Nah, di sini disebutkan tidak membeda-bedakan yang dekat, entah itu tetangga kita atau orang yang dekat dengan kita, atau ia orang yang jauh rumahnya dengan kita tapi masih mungkin untuk kita datangi, atau mungkin tidak kenal dekat, hanya sebatas kenal di kajian gitu ya, sama-sama hadir, tapi dia ngundang kita. Kalau kita mampu dan ada waktu, hadiri. Ya, tidak membeda-bedakan dekat maupun jauh jaraknya. Kalau kita mampu untuk hadir, maka hadirinlah. Wa in wujjihat, nah ini, wa in wujjihat ilaihi da'watani ajabas sabiqah minhuma wa'tadhara lil akhar. Kalau ternyata ada pada satu waktu undangannya ada dua undangan yang berbeda, maka penuhi yang mana terlebih dahulu mengundang. Yang satu ngundangnya hari Senin, sejak hari Senin ngundangnya. Yang satu ngundangnya hari Rabu. Maka yang ngundang hari Senin karena sudah datang duluan undangannya untuk acara hari Ahad misalkan. Kalau resepsi nikahan biasanya hari Sabtu atau Ahad ya, hari libur. Di hari yang sama, jamnya sama, kita tidak bisa ambil dua-duanya. Kita nggak bisa di-copy ya kan? Kita hanya bisa menghadiri salah satu tempatnya. Maka yang pertama mengundang ialah yang haknya untuk dipenuhi. Kemudian yang kedua, maka sampaikan alasan uzurnya dan berikan sesuatu yang bisa mewakili kehadiran kita. Walaupun terkadang kehadiran jasad itu bagi seseorang itu lebih penting daripada materi. Tapi ada juga orang yang nggak hadir nggak apa-apa. Tapi ada sesuatu yang datang ya, hadiahnya. Kemudian yang selanjutnya yang keempat, alla yata'akhkhara min ajli shaumih. Nah, juga hendaknya kita penuhi undangan dan tidak untuk tidak hadir disebabkan karena kita puasa. Bal yahdur, tetapi hadirlah walaupun dalam keadaan puasa. Fa in kana sabihu yusarru bi aklihi aftar. Perhatikan. Kalau saudara kita yang mengundang dan dia senang kalau kita makan, perintahnya apa? Bukalah. Kalau ini puasa sunnah. Kalau puasa wajib jelas nggak bisa ya. Yang undang yang kebangetan. Ya, ini kan puasa sunnah di hari-hari biasa, bukan di hari Ramadan. Kalau hari Ramadan biasanya undangannya apa? Bukber ya kan, buka bersama. Bukber angkatan ini, angkatan itu, kajian sini, kajian situ ya kan. Baik. Kalau saudara Anda lebih suka dan senang apabila engkau makan, maka makanlah atau berbukalah. Li'anna idkhalas surur ala qalbil mu'min minal qurab. Nah, ini kalimat yang sangat bagus yang ditulis oleh mu'allif, bahwasanya idkhalus surur, memberikan kebahagiaan di hati saudaramu mukmin minal qurab, adalah bentuk ibadah. Tadi puasa ibadah bukan? Ibadah. Ternyata ada undangan dan ia lihat kalau saya makan dia senang, apalagi makan bersamanya, maka buka ya. Dan itu termasuk bentuk al-qurab, ya, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala atau ibadah kepadanya. Kalau memang tidak, artinya kita enggak makan atau makan biasa saja, enggak ngaruh buat dirinya. Ya karena enggak tahu ya.
Walimah kan banyak, besar gitu. Nggak tahu kita makan apa enggak gitu. Dan kita tetap ingin puasa, maka doakanlah baginya kebaikan. Liqaulir Rasul alaihi salatu wassalam, ya, hal tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza du'iya ahadukum falyujib." Apabila salah seorang di antara kalian diundang, maka penuhilah undangannya. Fa in kana sha'iman falyusalli. Apabila ia dalam keadaan berpuasa, maka doakanlah. Wa in kana muftiran falyat'am. Apabila ia dalam keadaan tidak berpuasa, hendaknya makan. Ya. Cicipi sampai kenyang. Ya, cicipi sampai kenyang gitu kan. Wa qali alaihi salatu wassalam, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Takallafa laka akhuka wa taqulu inni shaimun." Saudaramu itu telah bersusah payah menyiapkan, bahkan menjadi beban baginya, menyiapkan untuk saudaranya, itu untuk kamu, dan kamu mengatakan inni shaim, aku puasa. Nah, ini kalimat pertanyaan yang harusnya gitu ya. Seharusnya ketika saudaramu sudah mempersiapkan dengan segala kemampuannya dan itu berat baginya, engkau dalam keadaan puasa dan ia mengharapkan engkau makan, maka iftar. Ya. Jangan mengatakan inni shaim. Iya boleh, inni shaim, dan dengan sebab ini anak akan buka puasa. Saudaranya senang. Atau bahkan enggak usah buka puasa. Baik. Intinya kalau sudah kita diundang dan kita perhatikan dia senang dengan kita makan bersamanya, maka penuhilah undangannya dan kita makan bersamanya, karena hal tersebut adalah minal qurab, merupakan bentuk taqarrub, bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya tadi idkhalus surur ala qalbi akhika. Ya, memasukkan kebahagiaan pada saudaramu mukmin, ya. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, an yanwiya bi ijabatihi iqramu akhihi muslim liyuthaba alaih. Ya. Ketika kita menghadiri undangannya, ini adalah bentuk ikram akhi, yaitu memuliakan orang yang mengundang kita. Itu harus diniatkan, bukan hanya untuk hadir, tapi ada niat yang lebih daripada itu untuk mendapatkan pahala atas hadirnya kita memenuhi undangan tersebut. Karena undangan itu sebuah kewajiban untuk kita menghadirinya. Maka ditambah lagi ada niatan ikram akhi, yaitu untuk memberikan kehormatan, kemuliaan kepada saudaranya. Hal tersebut disampaikan oleh Rasulullah SAW terkait dengan niat, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya. Kalau niatnya kita hadir bukan untuk mendapatkan pahala, ya kita hadir saja capek. Tapi kalau ada niat mendapatkan pahala dengan saya menghadirinya karena menghormati dirinya, dan saya akan makan bersamanya karena hal tersebut membahagiakan dirinya, bahkan kita tambah sesuatu yang bisa membahagiakan dirinya. Ikhwati wa akhwati fillah, a'azzanallahu yakum jami'an. Di dalam hal undangan ke walimah, yang wajib adalah kehadirannya. Yang wajib adalah makan di situ. Bukan wajib untuk kita membawa sesuatu yang diberikan kepadanya. Namun kalau itu urf, maka lakukan. Ya, urfnya kan ketika diundang walimah ada sesuatu yang kita bawa. Tapi itu enggak wajib. Cuma di masyarakat kita ditulis. Siapa yang bawa ini? Kado ini dari fulan, dari fulana. Amplop sekian nominalnya dari fulan bin fulan. Besok pas kita diundang ngasih yang sama. Nah, ini kayak hutang piutang jadinya. Islam enggak seperti itu. Kalau bisa kita datang kasih sesuatu, enggak usah kasih nama, lebih ikhlas ya. Tapi khawatir juga ya nanti saya enggak dianggap nih. Ini karena adat atau budaya yang sudah tidak baik ya.
Yang jelas kalau kita punya acara, kita punya hajat walimah, kita jangan mengharap pemberian. Pemberian itu bonus, itu hadiah. Ya. Kalau ditulis nama, alhamdulillah kita tahu ini dari fulan. Kita doakan. Kalau nggak ada, ya sudah, nggak usah penasaran. Ini orang mau sedekah ikhlas. Pengalaman pribadi ya. Oh ya, waktu nikahan dulu 2000 sekian ya. Ya, 12 tahun yang lalu. Ada beberapa amplop nggak ada nama. Ya sudah, saya berhusnudzon fulan-fulan. Tapi walau alam itu kan hanya husnudzon. Ya. Karena ingin menjaga keikhlasan. Nah, kalau kita memiliki hajat, bukan kita mengharapkan kembaliannya tadi. Ya. Tapi kalau orang punya hajat, kita bantu sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Dan kita tahu keadaan ini orang kaya. Dia nggak butuh, bukan nggak butuh. Dia lebih butuh kita hadir. Tapi kalau kita mau memberi, dan jangan beda-bedakan ini kaya harus sekian, ini miskin sekian. Enggak. Justru yang kaya itu buat dia bukan nominalnya, tapi apanya? Bentuk kehadiran kita dan ada sesuatu yang kita bawa, ya. Karena dia butuh kadang sesuatu yang bisa dia gunakan atau bisa dia kenang. Ya. Karena dia kaya saya nggak beri. Jangan, tetap kita beri, karena memberikan hadiah kepada seorang mukmin, seorang muslim itu mendatangkan kebahagiaan. Tahadu, tahabu. Jadi jangan beda-bedakan. Nah, kalau yang kita lihat dia membutuhkan ekonomi, kita kasih yang banyak. Nah, kalau yang kaya mungkin bukan itu, tapi kita hadir dan kita beri sesuatu yang bermanfaat. Karena ada orang yang beda-bedakan ya. Dia mau udah kaya nggak perlu dibantu. Jangan. Tetap kita bantu dengan doa. Tetap kita hadir. Kalau bisa kasih sesuatu yang kiranya akan bermanfaat, itu lebih baik daripada tidak. Ya. Dan itu menyenangkan baginya. Tidak harus mahal, tapi bermanfaat. Ya. Nah, adapun kepada saudara kita yang mungkin membutuhkan dan dia senang kalau dibantu, kita kasih yang terbaik. Kita kasih yang banyak kalau kita juga mampu. Karena ada orang dia pilih-pilih ya. Dia mah udah nggak butuh. Memang nggak butuh, tapi butuh antum hadir, butuh antum mendoakannya. Beri sesuatu yang dia kenang. Kalau kita mampu. Baik. Kemudian ya kita pahami lagi bahwasanya memenuhi undangan saudara kita adalah untuk memuliakannya. Ini juga pengalaman pribadi ya. Ketika kita menghadiri walimah itu, perwakilan dari lembaga itu udah senang sekali. Orang tersebut atau keluarga tersebut, masya Allah, ini yang diundangkan lembaga. Ya kita mewakili dan membawa sesuatu yang insya Allah sangat bermanfaat buatnya dan nilai besar. Dan bentuknya adalah ikram. Kalau nggak sama sekali semuanya nggak ada yang hadir, ya berarti tidak memuliakan saudara kita. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amalan itu tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan seseorang akan mendapatkan sesuai apa yang ia niatkan. Kalau kita memuliakan saudara kita dengan menghadiri undangannya, maka kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. It bin niyatil salihah yang qalibul mubahu ta'atan yu'jaru 'alaihal mu'min. Dengan niat yang benar, niat yang baik, sesuatu yang mubah akan menjadi sebuah ketaatan yang mana akan diberikan pahala atas hal tersebut. Kemudian adab yang selanjutnya yang ketiga, fi adabi huduriha, ya, adab-adab ketika kita menghadirinya. Apa saja yang perlu kita perhatikan? Yang pertama adalah alla yutilal intidhar alaihim fayuqliqahum. Yang pertama, tidak terlambat. Ya, tidak terlambat dalam menghadirinya sehingga menjadikan yang mengundang itu cemas. Yang mengundang itu khawatir.
kok udah jam segini padahal di situ ditulis undangan jam 11 sampai jam 1 misalkan. Sudah hampir jam 1 nggak hadir gitu. Nah, ini membuat orang tersebut cemas, maka ya kita berusaha datang tepat pada waktu yang telah ditentukan. Wa alla yu'ajjila al-maji'a fayufaji'ahum qabla al-istidad, dan juga tidak terburu-buru ya menghadirinya sebelum waktunya, karena hal tersebut akan membuat si tuan rumah ya terburu-buru, tergesa-gesa mempersiapkannya yang mana sebelumnya artinya belum siap ya, kecuali pada waktu yang sudah ditentukan tadi. Lima fi dzalika min adhiyatihim, karena hal tersebut baik terlambat atau datang sebelum waktunya itu bisa membuat mengganggu saudara kita. Tapi kemudian selanjutnya yang kedua, idza dakhala fala yatasaddarul majlisa. Ya. Kalau ia menghadiri sebuah undangan tadi, maka ia jangan menampilkan maunya di depan gitu ya. Dia yang dilihat, tidak. Bal yatawadha'u fil majlis. Akan tetapi hendaknya ia rendah hati di dalam majelis tersebut, di dalam undangan tersebut. Kecuali memang undangan khusus. Ini khusus keluarga, sudah dipisah untuk keluarganya atau orang-orang tertentu yang memang sudah diberikan tempat duduknya. Memang mereka dikhususkan. Adapun kita, ya, kalau kita undangan biasa ya sebagaimana undangan tersebut. Wa idza asyara ilaihi sahibul mahal bil julusi fi makanin jalasa fihi wa la yufariquhu. Nah, di sini disampaikan bahwasanya apabila tuan rumah sudah memberikan tempat duduk, dipersilahkan di suatu tempat, maka duduklah di situ dan tidak berpindah-pindah. Ya, artinya tidak, anak gak mau di situ, anak maunya di sana. Anda, tapi kita mengikuti arahan dari si tuan rumah. Tapi kemudian yang selanjutnya yang ketiga, ayu ajila bi taqdimi at-ta'ami lidhaif. Ya. Nah, ini bagi tuan rumah ya. Bagi tuan rumah hendaknya segera memberikan hidangan kepada tamunya. Kalau sudah ada tamu segera dihidangkan. Li'anna fi ta'jilihi ikraman lahu, karena menyegerakan untuk memberikan hidangan itu bentuk ikram, bentuk memuliakan tamu. Wa qad amara syari'u bi ikramih, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hal tersebut, yaitu memerintahkan untuk memuliakan tamu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia memuliakan tamunya. Ya. Memuliakan tamu diantaranya adalah ketika sudah hadir ada hidangan, maka segerakan hidangan tersebut untuk para tamu yang sudah hadir. Kemudian yang keempat, alla yubadira ila raf'it ta'ami qabla an turfa'al aidi anhu. Hendaknya si tuan rumah tidak bersegera, tidak tergesa-gesa untuk mengangkat makanan yang dihidangkan tadi sebelum para tamu mengangkat tangannya, artinya sudah selesai dari makan. Wa yatimma faraghul jami'i minal aqli, ya. Sampai seluruh undangan itu sudah meninggalkan makanannya. Ya, ini belum selesai, masih makan, sudah dikukut ya, sudah diambilin gitu. Kan kita kayak mau buru-buru juga ya. Nah, ini enggak beretika ini. Adabnya tidak baik, dan ini kadang terjadi ya. Belum selesai dan makanan masih ada sudah diambilin ya. Nah, ini tidak baik nih tuan rumahnya. Kemudian yang kelima, an yuqaddima li dhaifihi qadral kifayah. Ya, memberikan suguhan kepada tamu itu qadral kifayah, yaitu sewajarnya namun baik. Idit taqlilu naqsun fil muru'ah. Ya, tidak pelit, ngasih hidangan dikit gitu. Padahal ada, stoknya banyak. Ya, kalau memberikan hidangan yang terlalu sedikit, hal tersebut akan mengurangi wibawa bagi tuan rumah.
Wa ziyadatu tasannu'un wa mara'atun, dan berlebih-lebihan pun tidak baik. Wa kilal amrayni madhmum, dan kedua perkara tersebut dibenci. Dia pelit untuk menghidangkan makanan, artinya memberikan sedikit ya padahal stok banyak, atau berlebih-lebihan, tamunya satu, jamuannya semeja full. Ini berlebih-lebihan. Nah, ini tidak baik. Ya kan kalau biasanya ya di acara-acara itu yang belakang itu pakai bungkusan kotak ya, snacknya. Bahkan mungkin ada yang pakai mika. Yang depan itu ada pisang, standan misalnya. Ya ada apel, ada ini segala macam. Yang duduk 1-2 orang. Ini berarti sudah tafrik, membedakan, namun pembedaannya tidak baik. Yang belakang itu dihemat-hemat gitu ya. Yang depan ini ya mereka anggap ini para tokoh atau para pejabat atau para kiai ya, atau tamu undangan VIP. Tapi berlebihan. Yang duduk 1-2 orang, tapi makanannya itu berkali lipat. Hadza madhmum, dua-duanya tidak boleh. Ya, pelit tidak baik, berlebihan pun tidak baik. Ya, taksir wal ifrat enggak baik dua-duanya. Tapi kemudian yang selanjutnya yang ke-6, idza nazala dhaifan ala ahadin fala yazidanna ala 3 ayyamin. Ya. Kalau kita bertamu, ternyata kita enggak nginap di hotel atau enggak nginap di penginapan dan dipersilahkan singgah di rumahnya, menginap di rumahnya, ini mungkin masih ada ya di sebagian kita menginap di rumahnya, maka hendaknya tidak lebih dari 3 hari, illa kecuali ayyuliha alaihi mudhifuhu fil iqamati akthar, kecuali tuan rumahnya mempersilahkan untuk lebih daripada 3 hari ya. Kecuali kita pulang ke rumah mudik, nah itu mah keluarga kita ya, orang tua kita, mau sebulan juga boleh. Baik. Wa idzan sarafa ista'dzana linsirafihi, dan apabila ia pamit sudah selesai bertamunya, maka hendaknya izin pamit kepada tuan rumah. Kemudian selanjutnya yang ke-7, ayushayyi'a adh-dhaifa bil khuruji ma'ahu ila kharijil manzil. Nah, ini juga perlu perhatikan adab yang ke-7 ini, yaitu hendaknya tuan rumah menghantarkan tamunya sampai depan rumah ketika pamitan, atau ketika rumahnya itu ada gerbang, sampai depan gerbang, sampai dipastikan tamunya itu sudah meninggalkan rumahnya. Li'amali salafi salih dzalika wa li'annahu dakhilun tahta ikrami dhaifi ma'murin bihi syar'an. Ya, hal tersebut dilakukan oleh para salafus saleh, dan hal tersebut merupakan bentuk ikramul dhaif yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya. Jadi kalau kita punya tamu, ya tamu ini undangan maupun tidak, atau dia orang yang datang ke rumah untuk servis sesuatu yang di rumah kita, kemudian ia pamit meninggalkan rumah kita, kita hantarkan sampai dia berangkat, sampai ia pergi. Bukan kita abaikan, udah selesai terus dia pulang, enggak. Kita hantarkan. Dan ini Masya Allah, saya pribadi beberapa kali bertamu di tempat saudara kita, itu mereka menghantarkan sampai kita berjalan, berkendaraan. Dan itu ikramud dhaif ya. Kita tidak mengabaikan, meninggalkan, dia pamit selesai gitu, terus pulang sini, enggak. Dia hantarkan sampai benar-benar kita sudah di kendaraan dan berangkat pergi. Tapi kemudian yang selanjutnya yang ke-8, ayan sarifadh dhaifu thayyiban nafs wa in jara fi haqqihi taqsirun ma li'anna dzalika min husnil khuluq alladhi yudrikuhu bihil 'abdu darajata sha'imil qa'im. Tapi hendaknya seorang tamu ketika meninggalkan
meninggalkan acara atau meninggalkan rumah, ya, telah berpamitan, ia dalam keadaan hatinya tentram, ya, hatinya lapang, hatinya baik, walaupun mungkin dalam jamuannya ada yang kurang dari tuan rumah. Maka kalau kita sebagai tamu, ya, kita hendaknya berlapang dada dengan kekurangan dari jamuan yang ada. Atau kalau kita sebagai tuan rumah, maka kita berdoa semoga tamu kita mendapatkan ketenangan. Kalau kita merasa ada kekurangan, sampaikan kekurangan yang kita lakukan, ya, jamuan yang kurang. Karena hal tersebut, ya, baik bagi penerima tamu atau sebagai tamu, ketika mendapatkan tayyibun nafas, kelapangan dada, hal tersebut akan mendapatkan pahala yang besar seperti darajatus shaim, ya, seperti orang yang berpuasa, ya. Kemudian yang terakhir, yang ke-9, ayyakuna lil muslim thalathatu furushin. Ini perhatikan, ini ada dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seorang muslim ketika ia mampu bahkan lebih daripada yang diminta oleh syariat, hendaknya bagi seorang muslim itu memiliki 3 tempat, bukan tempat tinggal, 3 tempat tempat tidur, ya, 3 macam. Thalathatu furushin ahaduha lahu, yang pertama tempat tidur untuk dirinya, untuk orang muslim tadi, untuk dirinya atau bersama istrinya. Wa thanihi mali ahli, yang kedua bagi istrinya atau yang kedua bagi anak-anaknya. Wa thalithu lidhaif. Nah, dalam rumah kita ada satu ruang yang kita sediakan untuk tamu. Tamu di sini kan bisa jadi nanti keluarga kita yang datang. Wa ziyadatu 'ala thalathah manhiyun anha, dan lebih daripada 3 jenis tempat tidur itu dilarang. Hal tersebut berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, firashun lirrajuli, ya. Satu tempat tidur untuk rajul, untuk laki-laki, yaitu untuk pemimpin keluarga. Wa firashun lil mar'ah, satu tempat tidur lagi untuk istrinya bersama anak-anaknya. Kalau anaknya udah besar dipisah, ya. Dan jenis yang ketiga adalah firashun lidhaif, ada satu tempat untuk tamu. Warabi' lisyaitan, dan lebih daripada 3 jenis tempat tidur tadi, maka yang keempat adalah lisyaitan. Artinya apa? Walaupun dia mampu bisa bangun rumah begitu besar, banyak ruangan, tapi kalau nggak ada peruntukan ini, yang selebihnya adalah mubadzir, ya, tabdzir, berlebih-lebihan, dan madmum, tercela, bahkan manhi, dilarang, bahkan disebutkan warabi'ul lisyaitan. Kenapa? Karena jadi tempat syaitan di situ. Ustaz, bagaimana rumah saya besar, tapi anak-anak sudah berkeluarga, sudah mandiri, sekarang kosong. Gunakan setiap kamar itu untuk sesuatu yang bermanfaat, dan jangan dikosongkan begitu saja, artinya dibiarkan, jangan. Kenapa? Itu menjadi tempat syaitan nantinya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang dapat kita bahas pada kesempatan pagi hari ini, ya, tentang adab pertamuan, karena setiap kita pasti akan menjadi tamu atau kita senang menjadi tuan rumah, maka perlu perhatikan adab-adab ini. Sebagai tuan rumah, memberikan jamuan yang terbaik. Menjadi tamu, maka menjadi tamu yang penuh akhlak, penuh adab dan etika. Dan bila kita mengamalkan ini, inilah Islam. Islam itu indah, semua ada aturannya, semua ada adab dan etika sampai dalam hal pertamuan, ya. Dan tadi terkait dengan walimah, ya, perlu difahami kembali. Walimah itu ketika kita punya hajat, kita tahu kemampuan diri kita. Jangan membebani sesuatu yang kita tidak mampu sehingga ingin dikatakan wah, tapi setelahnya hutang numpuk. Nah, ada yang seperti itu, ya kan? Kenapa? Karena nggak kembali katanya.
sumbangannya nggak sesuai. Yang salah siapa? Yang salah dirinya memaksakan diri padahal tidak mampu. Ya. Kalau mampu silahkan, kalau tidak mampu jangan paksakan, karena walimah itu sebagai bentuk apa? Kewajiban dalam pernikahan, tapi tidak harus megah mewah, tidak. Buat sederhana, yang penting syah, ya, potong kambing atau yang mewakilinya dengan jumlah yang cukup sehingga pernikahannya disaksikan oleh sanak keluarga atau tetangga atau orang-orang yang kita kenal. Bukan ingin semuanya diundang, kemarin ngundang aku, ngundang saya gitu. Didata sampai 1000 undangan. Pusing dia. Iya kan? Seakan kayak mau taruhan. Ya, insya Allah dengan modal sekian puluh juta nanti akan kembali sekian. Ternyata enggak, rugi kan? Nah, ini berarti sudah tidak baik niatnya. Nah, kalau kita punya walimah, niatkan yang kita berikan makanan itu free. Yang hadir tinggal makan. Kalau ada yang memberi, itu hadiah. Nah, tapi bukan berarti ketika seperti ini sudah kita ketahui, dia kan teman ana, dia kan ikhwan. Terus kita nggak bawa apa-apa gitu. Nah, ini juga tidak, jangan sampai seperti itu. Justru setelah tahu, ketika kita buat acara jangan berharap. Tapi kalau kita diundang, kita beri. Apa yang bisa saya berikan? Bukan hanya hadir, tapi kita berikan, kita kasih bantuan. Barangkali memang nggak ada modal, tapi berani melakukan, ya, maka kita bantu untuk meningkatkan saudara-saudara kita. Dan juga jangan bedakan antara yang miskin dan yang kaya. Dalam hal undangan, kalau kita sudah paham, sudah tahu bahwasanya saudara kita yang kurang mampu, harus kita berikan yang lebih baik. Ternyata saudara kita ini mampu dan sepertinya tidak membutuhkan bantuan materi, maka hadir, kita makan dan berikan sesuatu yang bermanfaat, yang bisa dia kenang, itu lebih baik. Jangan saya udah kaya, udah gak butuh apa-apa, hanya butuh saya hadir. Enggak seperti itu. Kita manusia, kita senang kalau diberi, walaupun orang kaya. Tapi orang kaya kalau dikasih uang mungkin saya punya, maka beri yang lain, sesuatu yang bermanfaat dan silahkan dipikirkan. Bukan saya yang mikir. Iya, karena antum lebih tahu apa yang dibutuhkan. Ya, saya beberapa kali diundang sama, masya Allah ya, orang-orang yang kaya. Saya berpikir bukan nominal yang dia butuhkan. Mungkin 100.000, 200.000 itu hanya uang parkir dia atau uang bensin dia. Tapi kita berikan sesuatu yang bermanfaat untuk yang mengundang kita, ya, atau untuk anaknya. Karena hal tersebut mendatangkan kebahagiaan insya Allah. Karena kita mengamalkan hadis Rasulullah SAW, tahadu tahabu. Berikanlah hadiah, insya Allah akan timbul rasa cinta. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini yang kita bahas pagi hari ini memberikan manfaat dan kita dapat mengamalkan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di pagi hari ini, menghadiri majelis ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita, menetapkan hidayah atau taufik kepada kita, memudahkan rizki kita, mendapatkan kesehatan bagi kita, dan kita terus semangat istiqamah untuk terus dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di surganya bersama saudara-saudara kita, bersama keluarga kita yang kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada kurangnya dari saya pribadi, kalau ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.